Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, sekali lagi saya mau cek sound karena di kolom chat ternyata ada yang menyampaikan suara pecah. Apakah suara saya pecah atau bagaimana? Jelas Bapak Ibu? Jelas, Jelas, Pak. Mas. Jelas, Pak. Baik, Jelas. Cukup Sangat jelas. Alhamdulillah. jelas. Cukup jelas. Baik, terima kasih konfirmasinya. Ya, kita akan mulai. Yang saya hormati, PIC Kegiatan Pelatihan Tendik, Tenaga Administrasi, Pak Nur Rohman. Yang saya hormati, Bapak Ibu Fasilitator yang sudah bergabung di ruang Zoom ini juga. Dan yang saya hormati serta saya banggakan, ini Bapak Ibu peserta kegiatan pelatihan tendik untuk tenaga administrasi. Saya izin mematikan mikrofon Bapak Ibu dulu nggih, supaya nggak ada yang bocor dulu. Nggih. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan beberapa hal dulu. Di WhatsApp grup Bapak Ibu di situ sudah bergabung Bapak Ibu fasilitator. Mungkin pada beberapa kelas belum mengenalkan diri, nggih. Nanti ditunggu mengenalkan diri. Jadi yang mengampu kelas, mengampu pembelajaran selama kegiatan pelatihan itu adalah Bapak Ibu fasilitator. Sedangkan saya Agung, Bapak Ibu. Oh iya, saya belum perkenalan ya. Saya Agung. Saya PTP, Pengembang Teknologi Pembelajaran di BBGTK Jawa Timur yang ditugaskan untuk menangani LMS, ya Bapak Ibu, menangani LMS saja. Jadi selama kegiatan pelatihan, kalau ada kendala LMS itu bisa menghubungi saya. Nah, selain saya, Bapak Ibu, LMS, ada juga rekan kami yang menangani data, itu ada Pak Ari Widodo. Saya cek dulu apakah sudah bergabung. Oh, belum bergabung. Jadi terkait data perubahan peserta atau ya terkait data itu bisa menghubungi Pak Ari Widodo ya Bapak Ibu. Baik, saya izin share nama-nama fasilnya dulu ya Bapak Ibu. Nama-nama fasilitator supaya Bapak Ibu nanti mengetahui nggih. Ya, mohon konfirmasi apakah spreadsheet saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Bisa di chat aja ya Bapak Ibu ya, di kolom chat. Sudah terlihat atau tidak karena mikrofonnya Bapak Ibu saya off-kan dulu. Baik, sudah terlihat. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, untuk kelas tenaga administrasi yang kelas 1, nanti fasilitatornya ada Bu Ari Pujiastuti dan Ibu Ruth Heradityas Nugrahani ya, Bapak Ibu. Nah, ini fasilitator untuk kelas tenaga administrasi kelas 1. Untuk kelas 2 di sini ada Pak Triswarto dan Pak Andi Kusumas Hasibuan. Itu untuk kelas 2. Kemudian untuk kelas 3 ada Pak Harnanto dan Ibu Lilis Komsatin. Kemudian untuk kelas 4 ini ada Pak Nur Rohman sekaligus PIC ya, PIC kegiatan Pak Nur Rohman ini juga dengan Ibu Lina Larasati. Itu untuk fasilitatornya Bapak Ibu. Seperti itu. Baik. Kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui, mohon izin barusan ada geledek nih. Di sini mendung, mendung parah di sini Bapak Ibu. Eh, kita akan mulai kelas LMS. Sebelum masuk, saya ingin konfirmasi juga Bapak Ibu, mohon menuliskan di kolom chat apakah sudah bisa login ke akun belajar ID-nya masing-masing. Saya ingin lihat dulu di kolom chat Bapak Ibu. Apakah ada kendala untuk masuk ke kolom ke akun belajar ID-nya? Tidak ada kendala ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Baik. Karena akun Bapak Ibu tersebut yang kami em, daftarkan di sistem. Oke, rata-rata sudah
sudah aman, terkendali. Oke, baik. Kalau begitu saya lanjutkan untuk masuk materi. Nanti bahan tayang ini kami share juga Bapak Ibu di grup, nggih. Baik. Eh, oke. Bapak Ibu, untuk mengakses LMS ini bisa menggunakan browser Bapak Ibu. Menggunakan browser, bebas browsernya. Menggunakan Google Chrome bisa, menggunakan Firefox bisa, bisa menggunakan Opera bisa, tapi memang yang disarankan itu menggunakan Google Chrome, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengakses alamatnya itu di sini guru.kemendikdasmen.go.id. Nanti kita akan praktekkan ya Bapak Ibu. Kita akan praktekkan. Setelah Bapak Ibu mengakses halaman ini, nanti akan diminta login ya. Setelah login, Bapak Ibu bisa lihat ke menu diklat, itu diklik diklat. Kemudian nanti akan muncul beberapa kotak gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu muncul hanya satu kotak, ya silahkan diklik di kotak tersebut. Oke. Sesuai kelasnya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang masuk ke LMS itu dari depan, dari halaman depan sekali, seperti akses yang di awal ini, dari halaman ini kadang lama. Jadi nanti kami akan berikan akses langsung ke kelas LMS-nya. Tautannya ada di sini. Ini belum bisa kami berikan karena besok tautannya baru terbit, Bapak Ibu. Kalau sekarang belum bisa. Besok baru terbit kelasnya dan tautannya. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini contoh untuk kelas perpustakaan ini seperti ini. Begitu juga dengan laboratorium, sama seperti itu. Baik. Em, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu begitu masuk ke halaman LMS setelah berhasil login dan lain-lain gitu ya, akan masuk ke halaman LMS. Ini adalah tampilan awalnya Bapak Ibu. Ini adalah tampilan awalnya. Jadi ada beberapa menu. Ada menu di kelompok yang kotak warna biru ini, ya. Ada juga menu utama yang isinya cuma tiga, yaitu beranda, semua modul, dan peserta. Ini menu utamanya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian di sebelah kanan ini akan ada semacam notifikasi ya Bapak Ibu. Notifikasi terkait dengan kegiatan di LMS. Yang paling penting adalah Bapak Ibu mohon dapat memperhatikan yang to do. Nanti di bawahnya itu kan akan ada beberapa eh, muncul informasi begitu ya. Kalau saat ini karena ini belum mulai jadi tidak ada informasi. Tapi nanti begitu kegiatan berjalan, maka di bawah to do ini akan muncul informasi. Nah, mohon itu dapat menjadi perhatian oleh Bapak Ibu ya. Baik, untuk masuk ke ruangan kelasnya bagaimana mengakses semua modul itu Bapak Ibu klik di mulai pelatihan yang ada di paling bawah Bapak Ibu, di paling bawah. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi semua ini adalah menu utama ya Bapak Ibu yang ada di atas ini ya. Bapak Ibu bisa klik di semua modul Bapak Ibu. Nah, di semua modul nanti Bapak Ibu bisa melihat ini ya, semua aktivitasnya, semua aktivitasnya. Nanti Bapak Ibu akan dibawa ke halaman pendahuluan dulu. Klik pendahuluan ini ya. Kemudian nanti akan muncul informasi. Nah, ya Bapak Ibu, informasi. Nah, saya akan apa namanya? Mengingatkan atau menginformasikan dengan sangat detail terkait dengan menu-menu seperti ini. Jika Bapak Ibu menemukan menu ada beberapa di dalamnya ya, ada latar belakang, tujuan, struktur program, dan alur, itu harap dibaca semuanya Bapak Ibu. Dibuka semua tabnya.
Halo, cek Bapak Ibu, mohon konfirmasinya di kolom chat, apakah suara saya hilang? Aman ya? Baik. Mungkin beberapa sedang kendala jaringan internetnya mungkin. Oke. Terima kasih konfirmasinya. Ya, baik Bapak Ibu, di setiap tab menu ini itu akan ada instruksinya lagi, Bapak Ibu. Akan ada instruksinya apa, dan tiap kotak submenu ini itu bisa jadi instruksinya akan berbeda-beda. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi silakan baca informasinya di scroll sampai bawah eh, untuk mencari informasi yang lengkap. Baik. Kemudian Bapak Ibu ini adalah apa namanya? Tampilan dari semua aktivitas yang ada di apa namanya LMS ya. Setiap kotak ini namanya kotak pendahuluan. Ini ada kotak belajar mandiri, kemudian ada tatap muka modul 1, tatap muka modul 2, tatap muka modul 3, kemudian ada studi lapangan, ada evaluasi fasilitator dan penyelenggaraan, kemudian ada RTL dan tes akhir, ada evaluasi reaksi peserta, dan paling bawah sertifikat. Itu kita sepakati, kita beri nama kotak sesi. Sesi ya, sesi pendahuluan, sesi belajar mandiri, sesi tatap muka modul 1. Begitu ya Bapak Ibu, supaya kita tidak bingung, kita beri nama apa kotak ini gitu ya. Nah, di dalam tiap kotak itu punya aktivitas pembelajarannya masing-masing. Contoh, untuk pendahuluan, kotak sesi pendahuluan itu terdiri dari dua aktivitas, yaitu pendahuluan, informasi pendahuluan, dan ada tes awal. Oke ya. Nanti di kotak sesi belajar mandiri juga akan ada sendiri masing-masing Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi akan berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, kotak sesi ini bisa dibuka atau ditutup. Contoh yang sedang dibuka apa? Ini pendahuluan Bapak Ibu. Ini sedang saya buka pendahuluan. Kalau yang sedang ditutup, ya sisa kotak yang di bawah ini sedang ditutup. Cara membukanya bagaimana? Bapak Ibu bisa klik pada kotak ini. Nanti akan terbuka. Semua aktivitasnya akan terbuka Bapak Ibu. Seperti itu ya. Cuma nanti kalau dibuka semua itu Bapak Ibu scrollnya akan lama, terlalu panjang ke bawah. Terlalu panjang ke bawah. Oke. Kalau mau ditutup, Bapak Ibu bisa klik tutup semua yang ada di kanan atas ini ya. Jadi nanti semua lebih ringkas. Bapak Ibu akan fokus pada kotak sesi yang sedang Bapak Ibu kerjakan saja. Seperti itu. Misal Bapak Ibu sudah selesai di pendahuluan, Bapak Ibu sekarang fokus di belajar mandiri. Maka yang kotak pendahuluan ini bisa ditutup saja supaya tidak mengganggu gitu ya, tidak terdistraksi begitu. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, untuk pembelajaran itu akan terdiri dari dua tahap, Bapak Ibu, seperti dalam surat undangan ya, seperti dalam surat undangan. Yang pertama yaitu sesi belajar mandiri. Sesi belajar mandiri itu punya kotak sesi sendiri ya di sini ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang di slide sebelumnya itu kan ditutup, ini sudah dibuka. Isinya apa? Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada materinya, ada bahan bacaannya, dan ada tugasnya. Ada tugasnya. Nah, semua tugas dalam kotak sesi belajar mandiri itu harus selesai. Oh, maaf, ini masih punyanya anu. Bentar. Saya perbaiki tanggalnya dulu, Bapak Ibu. Ini masih miliknya perpustakaan dan pendik. Bentar. Ini harus selesai tanggal berapa, Bapak Ibu? Sebelum tatap muka itu tanggal 30 ya, 30 Oktober. Jadi dimulainya tanggal 23 sampai 29 ya.
Jadi sesi belajar mandiri itu dari tanggal 23 besok sampai tanggal 29. Dan semua tugas yang ada di dalam kotak sesi belajar mandiri itu sudah harus selesai sebelum tatap muka tanggal 30. Kenapa harus selesai? Karena kalau tidak selesai, Bapak Ibu tidak bisa membuka sesi tatap muka modul 1. Karena ini punya syarat Bapak Ibu. Ya, modul 1 ini, tatap muka modul 1, ini bisa dibuka kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan belajar mandiri. Nah, belajar mandiri juga punya syarat Bapak Ibu. Belajar mandiri sudah bisa dibuka jika Bapak Ibu peserta sudah mengerjakan tes awal. Jadi semua aktivitas pada sesi pendahuluan ini sudah dikerjakan. Maka sesi belajar mandirinya ini baru bisa diakses. Oke. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Nah, saya lanjutkan. Di sini sudah kami bahan tayang ini sudah kami sampaikan bahwa mohon dapat dipastikan tes awal dan semua tugas sesi belajar mandiri itu sudah dikerjakan. Kemudian untuk tugas itu sangat disarankan disimpan dalam format PDF Bapak Ibu. Setelah itu baru diunggah ke LMS. Oke, saya lanjutkan. Nah, oh ini prasyarat kotak sesi. Setiap kotak sesi, seperti saya sampaikan sebelumnya, itu punya syarat Bapak Ibu. Nah, untuk pendahuluan ini tidak punya syarat, tidak ada syaratnya. Yang ada itu adalah belajar mandiri. Nah, ditandai dengan apa? Di sebelah kanan itu ada muncul informasi prasyarat titik 2 pendahuluan. Nah, itu silahkan diselesaikan semua di sini. Ya, itu prasyaratnya. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya itu semua kotak, semua aktivitas di sini itu harus selesai sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Ya, jika Bapak Ibu menemukan di sebelah kanan kotak sesi itu logonya masih gembok, itu berarti Bapak Ibu ada yang belum selesai dikerjakan pada kotak sesi sebelumnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk aktivitas Bapak Ibu. Untuk aktivitas. Ups, um, mana dia? Oke, untuk aktivitas. Bapak Ibu, di dalam tiap kotak sesi itu punya aktivitas pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tiap ini punya aktivitas. Contoh di sesi belajar mandiri, modul 1 ini punya bahan bacaan, ya, bahan bacaan, kemudian ada tugasnya, ya, Bapak Ibu. Nah, ini namanya aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu. Setiap aktivitas pembelajaran itu punya status penyelesaian tugas atau penyelesaian aktivitas. Kita sepakati namanya completion, ya Bapak Ibu. Kita namai completion, ya. Di mana adanya completion itu? Adanya di sebelah kanan, Bapak Ibu. Ya, secara standar default atau standarnya dari LMS itu pasti akan ada bukan titik, lingkaran di sebelah kanan, lingkaran. Itu artinya apa? Belum mengerjakan, ya Bapak Ibu. Kalau lingkaran itu belum mengerjakan. Kalau sudah dikerjakan atau sudah dibaca modulnya, bahan bacaannya, itu akan berubah menjadi tanda centang. Ya Bapak Ibu, di sebelah kanan itu akan berubah menjadi tanda centang. Nah, seperti itu. Kalau Bapak Ibu mencermati pada dua kotak sesi ini, kotak pendahuluan, sesi pendahuluan ini aktivitas pembelajarannya itu warna warna tulisannya itu sudah hitam full, sudah jelas, sangat jelas ya Bapak Ibu. Sedangkan di sesi belajar mandiri, ini aktivitas pembelajarannya masih abu-abu. Tandanya apa? Belum dapat diakses Bapak Ibu. Belum dapat diakses atau Bapak Ibu belum
menyelesaikan pada sesi sebelumnya. Ya, seperti itu. Jadi belajar mandiri kalau masih abu-abu berarti Bapak Ibu belum selesai mengerjakan, entah di pendahuluan, entah di tes awal, itu belum dikerjakan. Contoh pada bahan tayang ini, itu tes awal belum saya kerjakan, sehingga belajar mandirinya masih abu-abu. Itu ya, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung mencari informasi kok sesi belajar mandiri belum dapat diakses. Oh, bisa dilihat dari tanda di sebelah kanan ini ya. Apakah sudah centang semua atau masih berupa lingkaran? Saya lanjutkan. Nah, kita akan berkenalan dengan icon, Bapak Ibu. Icon yang ada di LMS itu cuma ada tiga. Cuma ada tiga, Bapak Ibu. Ikon yang digunakan di LMS itu cuma ada tiga. Yang pertama, gambarnya itu gambar kertas. Itu gambar kertas artinya apa? Berisi materi bahan bacaan. Bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini ada yang harus diunduh, ada yang bisa dibaca di LMS saja, Bapak Ibu. Jadi, eh, jika Bapak Ibu menemui icon seperti ini, gambar kertas, itu dibuka, itu pasti isinya bahan bacaan. Ya. Kemudian, icon berikutnya adalah gambar pesawat atau roket ya. Nah, ini isinya apa? Isinya survei atau tes atau evaluasi, Bapak Ibu. Ya, evaluasi. Ya, itu isinya. Kemudian gambar icon yang ketiga adalah gambar kertas dengan tombol dengan icon pensil ya, ada gambar pensilnya. Itu berarti tugas, Bapak Ibu. Sudah pasti tugas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung mencari mana tugasnya. Kadang penamaan aktivitas di LMS itu bukan tugas satu, tugas dua, mungkin tidak ada judul tugasnya, nama tugas itu tidak tertera jelas. Tapi begitu Bapak Ibu menemui di LMS itu gambar kertas dengan pensil, itu adalah tugas Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bingung-bingung, oh mana ya tugasnya? Nah, karena tidak ada tulisannya gitu. Tapi begitu Bapak Ibu menemui gambar kertas dengan pensil, pasti itu bentuknya tugas yang harus dikerjakan. Dikerjakan, Bapak Ibu di LMS itu ada dua macam. Ada yang diunggah, ada juga yang harus dikerjakan di LMS tanpa perlu mengunggah. Ya, seperti itu. Saya lanjutkan. Oke, eh, ini lebih detail tentang aktivitas bahan bacaan, Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu, aktivitas bahan bacaan yang pertama di belajar mandiri. Jadi di sini ada kode Bapak Ibu, BM 1.1. Itu artinya apa? Belajar mandiri, disingkat BM. 1.1 itu modul 1, kegiatan belajar 1 ya. Baru di sini ada judul bahan bacaannya, konsep pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di dalam kegiatan ini itu punya 4 bahan bacaan ternyata Bapak Ibu. Ada 4 bahan bacaannya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada tab, ada 4 tabulasi menu. Nah, setiap aktivitas ini punya bahan bacaan sendiri. Bapak Ibu bisa membaca di LMS, tapi kalau setelah Bapak Ibu buka LMS-nya, kemudian tidak muncul tulisan apa bahan bacaannya, hanya ada garis biru progres gitu ya, tapi tidak selesai-selesai. Bapak Ibu bisa unduh saja Bapak Ibu. Klik tombol tanda panah ke bawah, diunduh dulu ke perangkat, ke laptop atau komputer, baru dibaca. Gitu ya. Setelah itu dibaca. Jadi mungkin karena koneksi internet kurang baik sehingga proses loading menampilkan bahan bacaan itu tidak sempurna. Jadi bisa diunduh saja seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Oh, terlalu cepat nih. Mana dia? Oke.
masuk ke aktivitas survei, evaluasi, atau tes yang ditandai dengan gambar pesawat atau roket, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu klik eh, aktivitas tersebut, itu pasti akan ada nama aktivitasnya. Apakah tes awal, apakah evaluasi narasumber, apakah evaluasi kegiatan hari pertama, itu akan muncul di sini, Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya akan ada informasinya. Mohon Bapak Ibu dapat membaca informasinya dengan detail ya. Contoh, batas waktu, durasi mengerjakan. Kalau ini contohnya tes ya Bapak Ibu. 45 menit. Kemudian jumlah soalnya ada berapa? Kemudian mulai dapat diakses itu tanggal berapa Bapak Ibu? Itu akan ada informasinya. Tanggal berapa, jam berapa itu akan ada informasinya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap mengerjakan, kalau ini tes awal ya, Bapak Ibu bisa klik mulai kuis. Sedikit tips Bapak Ibu kalau mengerjakan tes. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sedang tidak mendapatkan tugas dari kepala sekolah atau dari pimpinan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu tidak sedang berada di jaringan internet yang kurang baik, ya. Entah itu wifi-nya atau paket datanya. Jadi tes dulu ya Bapak Ibu sebelum mengerjakan eh, tes awal atau tes akhir, Bapak Ibu cek kondisi internetnya. Misalnya bisa buka YouTube, lancar apa enggak, atau buka YouTube-nya macet atau enggak gitu ya. Silahkan dites dulu lah gitu, supaya nanti mengerjakan tes awal itu tidak ada gangguan. Kemudian pastikan Bapak Ibu juga tidak terganggu oleh aktivitas yang lain. Nah, ini pengalaman ya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu tidak di sekolah, sedang di rumah mau mengerjakan tes, ternyata ada tamu tiba-tiba, tamunya datang, penting. Jadi sudah klik mulai kuis, kemudian ditinggalkan. Nah, itu jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan ya. Kalau sudah klik mulai kuis, maka Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan kuisnya sama sekali. Tidak boleh meninggalkan tes awal atau tes akhir nanti. Jadi kalau misal ada tamu, ya minta tolong tamunya menunggu dulu. Bapak Ibu kerjakan dulu tes awalnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga pastikan tidak sedang apa? Tidak sedang ada gangguan fisik, maksudnya tiba-tiba sakit perut gitu ya, ingin ke kamar kecil gitu ya. Sedangkan posisi sudah mulai kuis. Jadi jangan ya Bapak Ibu, nanti waktunya akan berjalan terus. Kalau sudah berjalan, katakanlah di sini 45 menit, sudah habis, Bapak Ibu baru mengerjakan 2 soal, maka yang dihitung hanya 2 soal Bapak Ibu. Yang dihitung hanya 2 soal. Walaupun eh, apa namanya Bapak Ibu baru mengerjakan 2 soal, ya itu yang dihitung. Waktunya sudah habis. Bapak Ibu dapat mengerjakan ulang kuisnya kalau ada kendala apa? Eh, internetnya mati, listriknya padam, atau hal-hal lain yang sangat teknis ya Bapak Ibu. Itu bisa mengerjakan ulang, gitu ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sampaikan saja di WhatsApp grup, saya baru mengerjakan sekian soal atau 10 menit, namun internet mati. Nah, itu disampaikan saja. Mohon untuk bisa mengerjakan kembali. Nah, nanti kami akan cek dulu. Kami akan cek dulu apakah benar internetnya mati atau ada kendala lain. Itu kami akan cek dulu, akan terlihat di LMS, Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian ini bentuk apa namanya aktivitas eh, evaluasi Bapak Ibu, evaluasi. Gambarnya sama, gambarnya roket juga atau pesawat, tapi bentuknya evaluasi. Nah, di sini akan ada informasinya. Nah, aktivitas apa ini? Evaluasi reaksi hari ke-1. Kemudian ada instruksinya, silakan dibaca dengan teliti. Kalau Bapak Ibu sudah siap mengerjakan, klik tombol mulai. Seperti itu ya. Bentuknya seperti apa sih? Seperti ini. Di kotak sebelah kanan ini ada di bawah itu kan muncul soal 1 ya. Nanti akan muncul soalnya dan
pilihan jawabannya. Nah, Bapak Ibu dapat melihat jumlah soal ada di mana? Di sebelah kanan atas, Bapak Ibu. Akan mirip ya, ini akan mirip dengan tes awal atau tes akhir. Jadi akan muncul soal 1, 2, 3, dan seterusnya di sebelah kanan atas. Kemudian ada waktunya, Bapak Ibu. Nah, di sini akan muncul waktunya. Seperti itu. Mohon dapat diperhatikan. Saya lanjutkan. Untuk evaluasi, Bapak Ibu, evaluasi itu akan ada beberapa, tapi diisi pada waktu tertentu. Contoh, yang diisi pada waktu tertentu itu pada hari keempat, Bapak Ibu harus evaluasi fasilitator dan penyelenggaraan. Itu ada di sini ya Bapak Ibu, di LMS ada di sini. Kemudian Bapak Ibu harus mengisi tiap hari itu evaluasi reaksi peserta. Jadi dikerjakan ya Bapak Ibu, diisi ya. Hari pertama di malam hari Bapak Ibu bisa mengisi setelah selesai kelas tatap muka. Ya Bapak Ibu, ini diisi saat kelas tatap muka, bukan di tanggal saat-saat ini ya. Nanti Bapak Ibu tatap muka itu tanggal 30 sampai 30 Oktober sampai 3 November. Nah, bukan pada saat sekarang diisinya. Nanti ketika tatap muka ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan untuk jenis aktivitas berikutnya yaitu tugas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setiap tugas itu juga punya kodenya masing-masing. Contoh, BM 111. Ya, Bapak Ibu, belajar mandiri 111, judulnya ini, modul 1 kegiatan belajar 1 ya. Bapak Ibu mohon dapat membaca informasinya lagi. Batas waktunya kapan? Apakah dibatasi? Kemudian formatnya apa? Ya, Bapak Ibu, di sini diminta untuk unggah dokumen. Kemudian dalam bentuk PDF. Di sini sudah jelas PDF ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau sudah siap, maka Bapak Ibu bisa klik kerjakan tugas ya, seperti itu. Caranya gimana? Klik kerjakan tugas di atas ini, kemudian pilih filenya. Nanti saya akan praktikkan. Oke, kalau tadi Bapak Ibu sudah klik kerjakan tugas, kemudian klik kerjakan tugas ya, nanti akan muncul Bapak Ibu di scroll ke bawah, Bapak Ibu pilih choose file. Pilih file yang ada di laptop atau di komputer, kemudian diunggah. Ya, Bapak Ibu unggahnya gimana? Diklik kumpulkan tugas, gitu ya. Seperti itu. Kalau nanti filenya sudah berhasil diunggah, tandanya apa? Di sebelah kanan ini akan muncul nama file Bapak Ibu, file tugasnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk ini ada tips ya Bapak Ibu. Contoh di tugas TM. TM ini berarti apa Bapak Ibu? Tatap muka, bukan lagi BM ya. BM itu belajar mandiri, kalau ini tatap muka. Nah, contoh ini Bapak Ibu. Contoh harus diwaspadai. Nah, jika Bapak Ibu menemukan di belajar mandiri atau di tatap muka, itu aktivitas pembelajar tugasnya itu akan berisi tiga sub menu seperti ini, kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3, maka diwaspadai ada 3 tugas Bapak Ibu. Akan ada 3 tugas ya. Akan ada 3 tugas. Jadi Bapak Ibu jangan mengirimkan atau mengupload satu file, satu tugas saja, tapi kirim semua tugasnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, itu perlu diwaspadai kalau dalam tugas itu punya 3 atau 1 atau lebih tab menu. Nah, ini ada tips. Bapak Ibu diharapkan itu mengerjakan tugas itu dalam satu file PDF saja. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bukan berarti nanti misalnya TM22, TM23, TM24, TM21 itu dijadikan satu file. Bukan. Bukan seperti itu. Maksudnya dalam satu file itu adalah seperti ini. Jika dalam tugas TM22
ada 3 tugas ini, ada 3 subtugas ya, kegiatan 1, 2, 3, itu filenya dijadikan satu ya. Jangan dicampur dengan file tugas yang lain, yang kegiatan lain. Tapi khusus di kegiatan ke tugas TM22 itu jadikan semua tugasnya jadi satu file saja ya. Jadi file tersebut akan terdiri dari beberapa tugas. Kalau Bapak Ibu menggunakan Word, nanti ya di halaman pertama tugas beri judul tugas TM22 tugas 1. Di halaman berikutnya TM22 tugas 2. Halaman berikutnya TM22 tugas 3. Kemudian setelah dikerjakan di Word, Bapak Ibu bisa convert atau disimpan dengan format PDF ya, Bapak Ibu. Sehingga apa? Bapak Ibu cukup upload satu file saja yang berisi 3 tugas. Ini gunanya apa Bapak Ibu tips ini? Kami menemukan bahwa ada Bapak Ibu peserta yang hanya upload satu tugas saja. Jadi lupa begitu diunggah, diklik submit atau apa tadi, diklik kumpulkan tugas gitu ya. Begitu klik kumpulkan tugas, peserta tersebut sudah santai merasa sudah selesai kewajiban saya begitu ya. Ternyata baru mengerjakan satu tugas. Itu ya, Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Bapak Ibu sudah unggah dokumen, kemudian sudah klik kumpulkan tugas ya, untuk satu tugas, artinya filenya terpisah-pisah ya. Ternyata Bapak Ibu mau upload lagi, maka file yang sudah diunggah itu akan hilang Bapak Ibu atau di replace, diganti dengan file yang paling akhir. Seperti itu. Otomatis apa dampaknya? Bapak Ibu fasilitator tidak dapat menilai. Nah, tugasnya tidak ada. Bagaimana mau menilainya? Gitu ya. Maka Bapak Ibu mungkin akan mendapat informasi atau diingatkan oleh fasilitator entah melalui Japri atau di grup ya Bapak Ibu. Diingatkan di WhatsApp grup seperti itu. Jadi untuk menghindari itu semua, sudah jadikan satu file saja untuk semua tugasnya, lalu diunggah seperti itu. Baik, untuk jadwal Bapak Ibu, saya hanya mengingatkan kembali sesuai di surat undangan pelatihan pada kelas tenaga administrasi itu belajar mandirinya mulai besok tanggal 23 sampai 29 Oktober. Itu Bapak Ibu belajar mandiri. Lokasinya di mana? Tidak di hotel Bapak Ibu, tapi di lokasi masing-masing. Sekolah bisa, di rumah bisa, begitu ya. Bebas. Waktunya kapan? Waktunya 24 jam Bapak Ibu. Jadi setelah Zoom ini, itu tidak akan ada lagi Zoom Bapak Ibu. Zoom ini hanya ada sekali, setelah itu tidak ada lagi Zoom. Bapak Ibu mulai besok sudah langsung belajar mandiri sampai tanggal 29. Menggunakan media apa? Hanya menggunakan LMS saja. Ya. Nah, kemudian pada sesi tatap muka itu dimulai tanggal 30 Oktober sampai dengan 3 November. Lokasinya di mana? Di surat undangan pelatihan sudah disebutkan di Royal Hotel and Villa Batu ya Bapak Ibu. Kemudian medianya apa? Medianya ketika tatap muka tetap juga menggunakan LMS dan juga kelas ya Bapak Ibu, klasikal. Jadi LMS ketika sesi tatap muka akan menjadi pendamping Bapak Ibu dan tempat untuk unggah tugas. Tidak dikumpulkan via flash disk, dikirim ke Fasil, silahkan di copy flash disk saya gitu ya. Itu rawan virus ya Bapak Ibu, rawan hilang juga. Nah, penggunaan LMS jadi akan seperti itu Bapak Ibu. Oh, sudah selesai. Terima kasih paparannya sampai di situ dulu Bapak Ibu. Saya buka dulu. Setelah sesi tanya jawab ini, saya akan menyampaikan beberapa lagi. Tapi saya buka sesi tanya jawab dulu. Silakan Bapak Ibu raise hand jika akan ada yang ditanyakan dan membuka mikrofonnya.
Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika tidak punya akun belajar ID, dari kolom chat ya, Bu Yuli Astuti, setahu saya waktu daftar diminta itu ya, di Google Form itu diminta untuk mengisi akun belajar ID-nya ya. Apakah itu bukan milik jenengan? Bu Yuli Astuti bisa open mikrofonnya mungkin? Iya Pak, Iya, sebentar. sudah terdengar suaranya. Iya Pak, maaf Pak. Gini Pak, kemarin juga ada teman yang bertanya, seandainya sebetulnya bukan tidak punya ya Pak, tapi lebih cenderung ke tidak ditemukan Pak, akun Tidak belajar ID-nya. ditemukan. Padahal beliau ini juga sudah terdaftar di Dapodik. Ini jenengan sendiri atau rekan? Punya, kalau saya ada Pak, Alhamdulillah ada. Oh Cuma gitu. ini ada salah satu teman kemarin sempat konsultasi dengan saya juga peserta ini Pak, kebetulan Pak. Oh gitu. Baik, kalau begitu begini. Mohon yang bersangkutan bisa japri ke saya, nanti saya carikan solusinya. Begitu. Itu nggih, Bu Yuli. Mohon Ya Pak, diinfokan ke rekannya nggih, supaya iya Pak. segera japri nggih. Baik, Siap kemudian di Pak, terima kolom kasih. terima kasih Bu Yuli, di kolom chat Bu Bapak atau Ibu Vicky ini. Penugasan apakah ada jawaban benar atau tidak sehingga harus memperbaiki tugas. Nah, kalau itu sudah di ranah fasilitator ya, Bapak Ibu. Saya di sini sebagai admin LMS kurang paham apakah nanti fasilitator akan meminta Bapak Ibu untuk memperbaiki tugasnya atau tidak gitu ya, seperti itu. Jadi nanti bisa ditanyakan di fasilitatornya Bapak Ibu. Oke. Em, Kemudian dari Pak Jones, cara mengatasi akun Anda belum terdaftar sebagai peserta. Ya, Bapak Ibu seharusnya seharusnya sekarang sudah muncul di atau saya share aja. Saya share saja ini untuk menjawab Pak Jones. Baik, Bapak Ibu, seharusnya di akun Bapak Ibu ya setelah mengakses alamat tadi ya itu muncul kotak seperti ini namun warnanya masih abu-abu ya warnanya masih abu-abu seharusnya ya karena belum belum dibuka jadi kalau sudah dibuka nanti statusnya akan berubah menjadi sedang berlangsung ya Bapak Ibu sedang berlangsung ya seperti itu nah eh, kalau di sini Bapak Ibu mengakses masih belum bisa hari ini. Tapi kalau besok masih muncul notifikasi Anda belum terdaftar sebagai peserta, besok bisa diingatkan ke saya. Bisa japri ke saya akan cari tahu dulu di LMS-nya apa ada kendala atau tidak. Begitu ya Pak Jones Holik. Baik. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini nggak ada yang mau open mikrofon kah? Kok via WhatsApp semua? Via WhatsApp, via anu kolom chat. Tapi saya jawab dulu. Saya jawab dulu ya. Pak Khairuddin, dalam satu hari kira-kira ada berapa tugas yang harus kami selesaikan? Nah, ini pertanyaan penting. Bapak Ibu, kalau dalam satu hari yang bisa saya jelaskan itu seperti ini terkait dengan sesi. Saya share screen saja. Hmm, yang ini mungkin. Ya, Lupa gimana oke. caranya? Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Saya contoh menggunakan kelas demo atau dummy di sini ya Bapak Ibu.
Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu akan selalu diminta login ya. Akan diminta login. Ya. Nah, ini halaman awal Bapak Ibu. Bisa klik mulai pembelajaran. Nah, ini sekalian mengulang ya, Bapak Ibu. Menjawab sekaligus mengulang. Bapak Ibu di pendahuluan di sini yang saya highlight, yang saya sorot gitu ya. Itu tanda aktivitas di sebelah kanan itu masih lingkaran putih atau ya, putih ya. Itu artinya apa? Saya belum mengerjakan. Supaya berubah menjadi centang gimana? Saya klik dulu Bapak Ibu. Saya klik pendahuluan, saya baca-baca-baca, kemudian eh, ke tujuan. Di sini ada menu tujuan ya. Tujuan di sini, tujuan pelatihan. Saya baca, kemudian kembali ke atas ke struktur program, ya. Struktur program dibaca, kemudian alur, ya. Dibaca. Setelah itu, Bapak Ibu bisa klik kembali ke semua modul lagi di menu utama di sebelah kiri di sini. Semua modul. Nah, Bapak Ibu perhatikan bahwa di sini di sebelah kanan itu sudah berubah menjadi apa? Centang ya, menjadi centang seperti ini Bapak Ibu. Dan statusnya di sini juga berubah jadi viewed atau sudah dilihat. Lalu dengan tes awal bagaimana? Status di bawahnya belum mengerjakan ya. Kalau saya klik tes awal, informasinya akan terlihat ya Bapak Ibu. Durasinya 45 menit, sekian soalnya, ditutup kapan? Tidak ada batas waktunya. Instruksinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah siap, klik mulai kuis ya. Karena saya belum siap, jadi saya kembali ke semua modul, gitu ya. Ya. Walaupun tadi saya sudah buka tes awal, karena saya belum mengerjakan, maka apa Bapak Ibu? Tanda di sebelah kanan masih belum centang, masih berupa lingkaran. Nah, untuk menjawab Pak Khairuddin, saya perlu menjelaskan dua hal, ya Bapak Ibu. Ini saya tutup dulu di atas. Dalam satu hari ada berapa tugas? Bapak Ibu harus dapat membedakan sesi belajar mandiri atau sesi tatap muka. Kalau dalam sesi tatap muka, Bapak Ibu akan mengikuti instruksi dari fasilitator. Dalam satu hari harus mengerjakan tugas yang mana saja. Itu Bapak Ibu ketika tatap muka nanti di hotel itu akan mengikuti instruksinya fasilitator, ya Bapak Ibu. Jadi kalau saya kurang paham ketika modul 1 apakah harus dikerjakan dalam satu hari atau dikerjakan dalam 2 hari. Nah, saya kurang paham. Yang paham adalah Bapak Ibu fasilitator, ya seperti itu. Tapi saya bisa menjelaskan ketika Bapak Ibu masih dalam sesi belajar mandiri yang dimulai besok, ya, dimulai besok. Nah, sesi belajar mandiri ini punya berapa tugas ini? Ini ya, kita hitung sama-sama. 1. Nih, karena gambarnya apa? Gambarnya kertas dan pensil. Ya, ini 1, ini 2, ini 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 tugas Bapak Ibu. Nah, ini harus selesai kapan? Apakah selesai satu hari? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengerjakan tugas-tugas di belajar mandiri ini adalah dalam waktu rentang. Tanggal mohon saya dikoreksi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi, apakah ini harus dikerjakan semua 9 tugas itu? Hmm, baik, sepertinya koneksi internet saya um, agak terganggu ya Bapak Ibu. Mohon maaf nanti kalau suaranya terputus atau tayangan saya terputus. Gitu. Jadi 9 tugas ini dikerjakan selama dalam rentang 7 hari.
dari tanggal 23 sampai 29. Tidak harus dikerjakan dalam satu hari semua. Begitu ya, Pak Khairuddin. Nah, sekaligus menyambung Bapak Ibu yang bahan tayang mengenai mengerjakan tes dikerjakan jadi satu file. Nah, kemarin itu ada salah paham, Bapak Ibu, salah paham. Jadi ada peserta yang mengerjakan 9 tugas ini itu dijadikan satu file semua, ya. Jadi tugas dari BM11 sampai dengan BM331 itu dijadikan satu file semua. Bukan seperti itu maksudnya. Sekali lagi, bukan seperti itu. Maksudnya adalah jika pada BM111 itu memiliki satu atau dua atau tiga tugas, maka itu yang dijadikan satu file, Bapak Ibu. Ya, dijadikan satu file. Bukan BM111 dijadikan satu file dengan BM121, dijadikan satu lagi dengan BM211, bukan seperti itu. Tapi dalam setiap tugas ini, kalau ada subtugasnya, ada subtugas 1, 2, atau 3, nah itu dijadikan satu file PDF, Bapak Ibu. Lalu diunggah. Nah, diunggahnya cukup satu kali. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi baru di Pak Khairuddin. Selanjutnya, Pak Jajang. Untuk login ke LMS menggunakan akun email atau akun belajar ID. Akun belajar ID, Pak. Karena itu yang didaftarkan. Walaupun dalam kasus khusus, ternyata LMS sekarang, LMS Canvas ini, sudah dapat menerima akun email pribadi. Jadi, mungkin yang tadi ditanyakan oleh Bu Yuli Astuti itu, ketika nanti akun belajar ID-nya tidak ditemukan, maka saya akan minta akun email pribadinya untuk saya masukkan ke LMS. Jadi masuknya nanti menggunakan akun email pribadi. Seperti itu ya. Tapi sementara ini yang saya daftarkan untuk pelatihan ini menggunakan akun belajar ID semua. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya, Bapak Ibu, bagi yang belum muncul maupun yang sudah muncul, itu pasti bisa diaksesnya mulai besok, Bapak Ibu. Kalau hari ini masih belum bisa masuk ke dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya dari Ibu Elok. Fitur unggah tugas di mana? Oke, saya contohkan ya Bapak Ibu untuk fitur unggah tugas. Sini mungkin. Ya, sini ya. Bapak Ibu, ini saya punya kelas dummy ya, Bapak Ibu ya. Kelas dummy, kelas contoh gitu ya. Nah, ini fitur bukan fitur, sesi belajar mandiri ini sudah full berwarna hitam, tidak abu-abu. Nah, pada aktivitas dengan gambar kertas dan pensil, ini saya klik ya Bapak Ibu ya. Ini saya klik dia, Bapak Ibu. Saya klik. Nah, ini saya klik. Bagaimana cara mengerjakan tugas ini gitu ya? Cara mengerjakan ya Bapak Ibu baca dulu di sini ya. Formatnya apa gitu ya. Kemudian instruksinya bagaimana? Instruksinya di sini setelah mempelajari materi secara mandiri, Bapak Ibu diminta untuk membuat resume terkait materi yang dipelajari. Nah, Bapak Ibu, membuat resume yang sudah dipelajari. Kita cek. Ini kan materinya modul 1 kegiatan belajar 1 ya. Sebelum Bapak Ibu upload ini. Berarti Bapak Ibu cek materinya yang mana. Oh, materinya berarti yang ini ya Bapak Ibu ya. Materinya yang BM1.1. Ini diklik dulu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu harus membuat resume ya. Nah, Bapak Ibu baca dulu di sini. Nah, ternyata ada berapa bahan bacaan di sini? Ada 1, 2, 3, dan ada 4 bahan bacaan Bapak Ibu. Artinya, nah, Bapak Ibu harus membuat
resume berapa. Nah, itu silahkan ya Bapak Ibu. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke fasilitator. Setelah Bapak Ibu pastikan sudah mengerjakan tugasnya tadi ya, membuat resumenya di Word bisa, di Google Docs bisa, di aplikasi pengolah kata lainnya juga bebas ya Bapak Ibu ya. Jadikan itu satu file. Jadi kalau tadi contoh ada 4 bahan bacaan, kalau memang instruksi dari fasilitator diminta untuk tiap bahan bacaan itu membuat resume, berarti Bapak Ibu mengerjakan 4 resume. Nah, jadikan itu semua satu file. Resume bahan bacaan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadikan satu file. Tapi berikan judul untuk tiap tugasnya supaya Bapak Ibu fasilitator jelas. Ini resume yang mana begitu ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu klik ini Bapak Ibu. Kerjakan tugas yang ada di kanan atas. Saya mau sorot tapi nggak bisa nih. Mau saya tandai. Nggak bisa ternyata. Klik kerjakan tugas, saya klik saja ya. Nah, kalau sudah klik kerjakan tugas, maka tadi di kanan atas itu tombolnya hilang. Bapak Ibu bisa scroll atau geser ke bawah, nanti akan muncul kotak lagi ini namanya file upload ya. Unggah dokumen atau pilih dokumen ya. Bapak Ibu caranya gimana? Bapak Ibu bisa klik di sini ya, pilih file, tombol pilih file, diklik. Nah, cari filenya di komputer atau di laptop Bapak Ibu. Kalau sudah, nanti silahkan apa namanya, katakanlah ini saya unggah. Nah, ya, Bapak Ibu, misalnya ini saya unggah ya. Walaupun ini bukan PDF ya, maka di sini akan muncul keterangan bahwa file ini tidak disupport oleh sistem. Yang diterima itu hanya file PDF ya. Tapi ini sudah muncul di sini ya. Kalau muncul seperti peringatan seperti ini, Bapak Ibu ganti dulu tugasnya. Klik pilih file lagi, cari PDF ya Bapak Ibu, cari PDF. Coba saya cari PDF. Nah, ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan berhasil. Tidak ada notifikasi peringatan warna merah ya. Kalau sudah klik kumpulkan tugas di bawah ini. Seperti itu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jelas. Ini saya klik kumpulkan tugas deh, karena ini kelas dummy ya. Diklik kumpulkan tugas. Oke, sudah berhasil. Maka di sebelah kanan Bapak Ibu, di sebelah kanan sini akan ada notifikasi submit atau terkirim kalau dalam bahasa Indonesianya ya. File yang diupload judulnya akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu nanti diminta oleh fasilitator untuk revisi, katakanlah itu ya, revisi, tolong diperbaiki. Cara mengerjakannya bagaimana? Bapak Ibu klik tombol kerjakan lagi di sini ya. Klik kerjakan lagi, Bapak Ibu klik pilih file lagi, gitu ya. Cari lagi filenya, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, semoga jelas. Oke, kalau Izin Pak Agus, sertifikat, oh siap, silakan Bu Yuli. Ya, satu pertanyaan lagi Pak, terkait dengan penyelesaian tugas-tugas nantinya Pak. Kalau dilihat dari penjelasan tadi, setiap harinya insya Allah mungkin akan ada lebih dari 2 modul yang akan disampaikan ya Pak, kemungkinan. pada sesi apa dulu Bu? Belajar mandiri atau tatap Eh, muka? Tatap muka Pak, tatap muka Oh, Pak. tatap muka. Nah, untuk tatap muka itu kan pasti setiap modul akan diberi tugas dan harus dikerjakan setiap hari gitu ya Pak. Nah, pertanyaan Benar. saya, dari setiap tugas yang diberikan setiap hari itu apakah ada batas waktu pengerjaannya Pak? Nah, Mungkin sampai jam berapa atau boleh dilanjutkan besok harinya? Begitu Pak. Terima kasih. baik. Terima kasih Bu Yulia. Tapi kalau keterangan kapan harus dikumpulkan terakhir gitu ya, itu ada di LMS. Begitu Ibu klik atau Bapak Ibu klik itu pasti ada batas waktu gitu ya.
Nah, di batas waktu itu akan muncul apakah tanpa batas waktu keterangannya. Kalau tanpa batas waktu, maka Bapak Ibu bisa mengumpulkan maksudnya itu di besok harinya atau sesuai dengan arahan fasilitator seperti itu. Tapi kalau memang di LMS nanti muncul batas waktu tanggal 1 November, nah misalnya jam 23.00 gitu ya, maka terakhir dikumpulkan di tanggal tersebut dan jam tersebut di LMS. Seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan menjawab, nggih, Ibu. Nggih. Baik, terima kasih. Kemudian saya ke kolom chat lagi, apakah nanti dapat sertifikat? Dapat, Pak. Sertifikatnya nanti bisa diakses di LMS, dapat sertifikat. Saya mau lanjutkan, satu lagi Bapak Ibu. Pada tanggal 30, ketika sesi tatap muka, Bapak Ibu, kami akan kirimkan email, ya, email konfirmasi kehadiran dan juga pengisian data, bukan tanggal 30-nya, tapi mungkin tanggal 27, 27 kami sudah akan kirim email ya Bapak Ibu. Bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Untuk apa gunanya? Untuk kami miliki data Bapak Ibu untuk biodata peserta, di sini untuk presensi, untuk sertifikat, dan macam-macam Bapak Ibu. Ya. Nah, emailnya Bapak Ibu akan menerima dari sini. Ya. Eh, Mudah-mudahan kelihatan ya. Aplikasi Pikat BPGTK Jawa Timur ya. Judulnya konfirmasi kehadiran pelatihan. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini yang saya buat contohnya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada email dari aplikasi Pikat itu bukan spam, bukan penipuan ya Bapak Ibu. Itu resmi dari BPGTK Jawa Timur. Kalau Bapak Ibu klik, nanti Bapak Ibu di sini akan ada nama Bapak Ibu, kemudian ada nama pelatihan dan kelas berapa ya. Bapak Ibu sudah masuk kelas berapa gitu ya. Kemudian di sini akan ada dua tombol Bapak Ibu. Tombol warna biru ini untuk konfirmasi. Dan tombol oranye ini untuk update biodata. Ini dua-duanya harus Bapak Ibu klik. Ya, saya klik dulu yang tombol biru yang konfirmasi. Saya klik, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, konfirmasi kehadiran dan nama pelatihan serta kelasnya. Kemudian kalau Bapak Ibu klik hadir, maka tanggal kehadiran ini adalah tanggal kehadiran untuk tatap muka. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 30. Jadi diisi tanggal 30. Nah, untuk kelengkapan bukti dukung ini akan dicentang Bapak Ibu. Centang ya. Untuk SPPD ini kenapa diberi tulisan opsional? Karena tidak diperlukan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan mencentang sesuai yang sudah Bapak Ibu miliki. Kalau sudah memiliki surat tugas, silakan centang surat tugas. Kalau sudah memiliki bukti transportnya, silakan dicentang. Tapi kalau belum punya bukti transport, centangnya ya hanya surat tugas saja, Bapak Ibu ya. Surat tugas saja centangnya. Lalu kalau nanti sudah punya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu bisa klik kirim dulu nih, saya contoh. Gitu ya. Ini karena sudah saya hapus. Nah, Bapak Ibu bisa mengupdate itu klik di sini, di emailnya lagi. Nah, dibuka emailnya, diisi dan dicentang bukti transportnya dan surat tugasnya, tanggal 30. Lalu klik kirim konfirmasi. Seperti itu ya. Lalu update biodata Bapak Ibu. Ya, di sini Bapak Ibu perlu mengisi biodata supaya teman-teman kami bisa punya data Bapak Ibu ya untuk keperluan kegiatan. Ya, bukan yang lain-lain Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu secara default standarnya akan ada nama. Nama Bapak Ibu sudah muncul dan juga email. Kalau nama ini belum ada gelar, mohon dapat dilengkapi Bapak Ibu. Misalnya gelarnya apa diisi. Tapi kalau belum ada, ya sudah dikosongkan. Nah, diisi semua ya Bapak Ibu. Nomor telepon, alamat rumah, NIP. Kalau Bapak Ibu belum punya NIP, diisi kosong ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum punya NUPTK, diisi kosong ya. Kemudian kalau NPWP, saya yakin Bapak Ibu sudah punya semua ya. Kalau pangkat golongan,
belum punya silakan diisi kosong juga. Nah, jabatan silakan diisi, unit kerjanya, alamatnya, jenjang instansinya, kabupaten kota, dan provinsi. Setelah lengkap, kemudian klik tombol update data. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kami akan kirimkan email ini tanggal tanggal 27 atau 26 atau 27 Bapak Ibu, karena kami perlu mencetak berkas-berkasnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Agung mohon izin sedikit. Oke, monggo, monggo silakan, Oke, silakan. terima kasih Pak Agung. Sedikit mungkin yang saya sampaikan tadi sebenarnya sudah paket lengkap yang disampaikan Pak Agung mulai dari awal step by step sampai kemudian akhir, termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Nur Rohman. Ibu Bapak mungkin saat ini kita ataupun Bapak Ibu fokus untuk pembelajaran mandiri dulu selama 1 minggu ini. Kemudian nanti bagaimana skenario ataupun pembelajaran selama tatap muka nanti akan kami sampaikan di hari pertama. Kemudian Ibu Bapak monggo nanti kalau ada kendala kaitannya dengan materi ataupun yang lain bisa disampaikan di WA Group. Insya Allah nanti kami akan tanggapi terkait dengan hal tersebut. Itu saja Pak Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hernanto. Nah, ya ini fasilitator ya Bapak Ibu. Di kelas berapa Pak Hernanto untuk kelas pelatihannya? Saya di kelas 3 Pak Agung. Baik, di kelas 3. Jadi Bersama Bapak dengan Ibu, Bu Lilis. Nggih. jadi Bapak Ibu peserta pelatihan yang di kelas 3, nah ini beliaunya sudah hadir di sini dan mengenalkan diri ya Bapak Ibu. Sudah tahu lah wajahnya yang ganteng gitu ya, Pak Hernanto ini. Baik, kemudian pertanyaan lagi ini dari Pak Ferry, emailnya tadi masuk email belajar ID atau email pribadi. Kami usahakan kirim ke email pribadi ya Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan berusaha memperoleh email pribadi Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi kami kirim ke email pribadi. Kalau tidak kami temukan ya, kami kirim ke email belajar ID-nya. Baik, seperti itu. Pak Agung Pak sedikit Nanto ada Pak yang Agung. disampaikan lagi nggak? Sedikit nggih. Oke, silakan. Ibu Bapak tadi kaitannya dengan ada pertanyaan bahan atau apa tadi yang perlu dibawa ya Pak Agung ya. Ibu Bapak Oke, oke. kalau secara bahan hard memang mungkin tidak perlu ada yang dibawa, tetapi Ibu Bapak mungkin dalam bentuk file ya, misalkan di sekolah itu eh, apa namanya ada laporan kaitannya dengan tendik ataupun tas atau misalkan kaitannya dengan laporan keuangan dan seterusnya yang dalam bentuk file, monggo Ibu Bapak dapat dibawa, artinya di laptop gitu. Itu nanti juga ada kaitannya dengan materi yang di pertemuan tatap muka. Itu saja Pak Agung. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanto. Jadi Bapak Ibu, saya ulangi lagi yang disampaikan Pak Nanto itu jika Bapak Ibu memiliki file terkait dengan pelatihan ini, itu bisa dibawa, tapi tidak perlu membawa berkas fisiknya, hanya filenya saja, seperti itu Bapak Ibu. Baik, Izin Pak Agung, oh, nggih, Bu Lina, monggo, nggih, silakan. Nggih. nggih, tadi terkait ada pertanyaan, apakah pelatihan ini berdampak kepada satuan pendidikan? Jawaban saya adalah sangat berdampak karena saya benar-benar merasakan pada saat tahun 2019 saya juga terpilih untuk mengikuti pelatihan sejenis ini, tetapi eh, ditunjuk. Ini kan seleksi terbuka ya. Dari situ saya bisa tahu bahwa tas itu dasar hukumnya apa, pekerjaannya harus seperti apa. Jika memang kita benar-benar seorang tenaga administrasi sekolah, maka pelatihan ini sangat membawa dampak baik bagi peningkatan kompetensi tas itu sendiri maupun eh, lembaga yang dinaungi, yang menaungi maksudnya. Karena nanti juga ada mungkin bisa berbagi praktik baik atau nanti dari masing-masing peserta itu bisa menunjukkan inovasi dari masing-masing sekolahnya. Sehingga ini kesempatan bagus untuk saling bertukar ilmu, eh,
sesama tas. Ini kalau memang benar-benar tas murni ya, yang setiap hari mengurusi laporan, kemudian juga melayani siswa, melayani guru, melayani kurikulum, dan lain-lain. Lalu benar kata Pak Harnanto tadi, eh, memang yang harus disiapkan juga bahan, itu mungkin pada saat Bapak Ibu melakukan pelatihan, itu dalam mengerjakan modul mungkin ada bahan-bahan yang sebenarnya biasa Bapak Ibu kerjakan di sekolah. Contoh, program kerja, laporan kegiatan, mungkin ditanyakan di eh, sub-sub kegiatan di modul. Jadi mungkin bisa bahan-bahan itu yang dibawa gitu Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih Bu Lina. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, izin Bapak Ibu fasilitator dan Pak Nuroman selaku PIC, kami akan mengakhiri kegiatan Zoom ini. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan dengan lancar tanpa ada kendala baik teknis maupun kendala di luar teknis ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu.